Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di channel Triple S. Kali ini saya akan membahas kelanjutan dari cerita Ruler of Black Shadow. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita dari Ruler of Black Shadow episode 2. Ruler of Black Shadow episode 2, kekuatan dari kegelapan. Setelah menerima kekuatan dari sang shadow, tubuh Sujun mulai bereaksi. Bayangan hitam mulai keluar dari tubuhnya, perlahan menyelimuti seluruh bagian tubuhnya. Sujun mulai merasakan kekuatan yang sangat besar, seperti mengalir dari dalam ke seluruh tubuhnya. Energi itu berpusat di dantiannya, dan di sana terbentuk bola cahaya merah yang berdenyut kuat. Bola itu lalu seperti terdorong keluar, melayang di depan tubuh Sujun, sebelum akhirnya menghantam tanah. Aura hitam menyebar dari tanah seperti keluar dari dalam bumi, dan menyelimuti tubuh Sujun kembali. Aura itu berkumpul di satu titik tangan kanannya. Dari tangan itu, terbentuk bola energi merah menyala. Setelah kekuatannya keluar dan tubuhnya mulai stabil, Sujun menatap tangannya. Ia fokus mengalirkan kekuatan ke sana. Bola energi merah itu terbentuk dengan sempurna. Sujun menoleh ke arah monster yang masih berdiri di belakangnya. Dengan satu gerakan tegas, bola merah itu dilemparkan ke arah musuh. Bola itu melesat cepat. Monster mencoba menahannya dengan kedua lengannya, tapi kekuatan dari bola Sujun terlalu besar. Dalam sekejap, monster itu hancur. Tubuhnya meledak, kemudian berubah menjadi abu dan hilang. Sujun mengepalkan tangannya. Ini kekuatan yang diberikan sosok itu. Aku bisa merasakannya. Betapa mengerikan kekuatan ini. Namun tiba-tiba kepalanya terasa berat. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia ambruk ke tanah. Tubuhnya penuh luka akibat pertarungan sebelumnya. Kesadarannya mulai menghilang. Dalam kondisi tak sadarkan diri, Sujun memasuki ruang bawah sadarnya. Ia terbangun, melayang di tengah kegelapan. Tempat ini lagi, gumamnya dengan nada bingung. Ia menatap sekeliling, tak ada apapun di sana, hanya hitam pekat. Tiba-tiba terdengar suara berat dan mengerikan. Hahaha, dasar manusia lemah, baru sesaat kau menerima kekuatanku. Bahkan hanya setetes kecil saja, dan kau sudah tak berdaya. Sujun mencari sumber suara itu. Sosok besar hitam muncul dari kejauhan. Matanya merah menyala, tubuhnya dipenuhi bayangan. Sosok itu tertawa pelan menghina. Dasar pecundang lemah. Sujun terkejut. Tak percaya dengan apa yang ia lihat. Namun, hatinya sadar bahwa semua ini nyata, bukan mimpi. Ia berkata, "Kalau begitu, kenapa kau memilihku? Siapa kau sebenarnya?" Sosok itu menjawab dengan suara tajam. Hahaha, dasar sampah, aku adalah Shadow. Aku telah lama memperhatikanmu, Sujun. Kemalanganmu, penderitaanmu, semua aku tahu, dari hal terkecil sekalipun. Aku merasa kasihan padamu. Sujun langsung menyela. Cukup, aku sudah muak dengan kata-kata kasihan. Aku tidak butuh dikasihani. Jangan main-main denganku. Cepat katakan, apa tujuanmu? Sang Shadow tersenyum tipis dan menjawab, meski kau menyedihkan, lemah, sampah tidak berguna, aku tertarik dengan tekadmu. Kau tak pernah goyah meski dunia menghancurkanmu. Kau tetap berdiri. Di dalam dirimu tak ada lagi cahaya, tak ada lagi kepercayaan, tapi satu hal yang masih tersisa adalah kepedulian. Itu satu-satunya alasan kau memiliki jiwa sebagai manusia. Dan itu juga yang membuatku melihatmu. Kau sangat cocok dan pantas menjadi pemilik kekuatanku.
Aku sudah lama mencari, tapi semua tak ada yang pantas, sampai aku menemukanmu. Kau adalah kegelapan yang sebenarnya. Jadi, maukah kau menerima kekuatan ini? Sujun menatap lurus ke arahnya. Dalam hatinya, ia mulai memahami semua ini bukan kebetulan. Baik, jawab Sujun akhirnya. Aku juga sudah muak dengan kehidupanku sebagai pecundang. Sang shadow terseringai. Tapi, tubuhmu saat ini masih sangat lemah untuk menerima seluruh kekuatanku. Maka, aku akan memberimu sebuah sistem. Sistem ini akan membantumu membentuk tubuhmu, memandumu sampai saatnya tiba. Tiba-tiba muncul sebuah panel holografik di depan Sujun. Bentuknya seperti hologram transparan bercahaya. Sistem mulai berbicara. Sistem aktif untuk membaca seluruh kemampuan pengguna dan berfungsi dengan akurat tanpa kesalahan. Verifikasi diperlukan. Sujun menatap panel itu dan menekan tombol verifikasi. Sebuah cahaya menyilaukan muncul, lalu sistem menyampaikan, verifikasi berhasil, kontrak terbentuk. Pengguna diwajibkan mengikuti seluruh instruksi sistem. Pelanggaran akan dikenai penalti, hingga kematian. Sujun terdiam, keringat dingin mengalir, namun semua sudah terjadi. Kontrak telah dibuat. Sistem mulai menganalisis status tubuh Sujun. Panel statistik muncul. Level 1. Fisik lemah, daya tahan lemah, energi dalam lemah, kecepatan lemah. Beberapa detik kemudian misi pertama muncul. Misi pertama, kalahkan Raja Goblin dalam waktu 24 jam. Hadiah 1 skill khusus, kegagalan kematian. Sujun terbelalak, belum sempat ia berpikir, sistem melanjutkan. Lokasi misi telah ditentukan. Persiapan teleportasi dalam 5 detik. Sebuah lingkaran sihir muncul di bawah kaki Sujun. Cahaya memancar. Tubuhnya perlahan masuk ke dalam pusaran portal sihir. Dan sebelum menghilang sepenuhnya, ia melihat notifikasi terakhir. Target Bos Goblin. Waktu 24 jam. Sujun tiba-tiba muncul di sebuah hutan. Kabut tipis menyelimuti suasana gelap dan mencekam. Tidak butuh waktu lama, gerombolan goblin mulai muncul dari semak-semak. Mata mereka merah dan tangan menggenggam senjata primitif. Sistem berbunyi. Target makhluk rendahan goblin. Rekomendasi skill aktif Shadow Blade. Tiba-tiba dari tangan kanan Sujun, sebuah pedang hitam terbentuk, tajam, ramping, dan bersinar ungu dari bayangan. Sujun langsung bergerak, ia menyerang satu persatu goblin itu. Gerakan tubuhnya mulai ringan, setiap serangan menebas, membunuh satu musuh. Sistem memberikan notifikasi. Satu musuh terbunuh, bertambah 2 star energi. Satu musuh terbunuh, bertambah 1 daya tahan. Satu musuh terbunuh, bertambah 1 kecepatan. Semakin banyak goblin dibunuh, semakin cepat tubuh Sujun menyesuaikan diri. Wajah tetap dingin, fokus. Ia lalu mengerti cara kerja sistem. Pedangnya menari di antara goblin. Goblin terakhir pun tumbang. Namun, dari balik kabut muncul satu sosok besar, tinggi hampir 2 kali lipat. Kulit hijau gelap, mata menyala, dan di tangannya kapak raksasa. Sistem langsung mengidentifikasi target utama terdeteksi, Raja Goblin. Sujun terdiam, napasnya berat, tubuhnya mulai bergetar hebat. Sial, tubuhku sudah hampir habis. Aku hanya punya 1 kesempatan. Ia memanggil sistem. Gabungkan semua kemampuan yang kupunya sekarang. Sistem memproses cepat, panel berkedip, gabungan skill aktif. Tubuh Sujun diselimuti aura hitam pekat. Ia melompat. Dalam satu gerakan brutal, pedangnya menebas Raja Goblin secara langsung. Serangan itu menembus dada Raja Goblin. Makhluk itu meraung lalu jatuh. Tubuhnya hancur. Notifikasi sistem muncul. Bos Goblin kalah. Misi selesai. Skill baru akan dikirim. Tapi tubuh Sujun tidak tahan. Ia ambruk pingsan dengan tubuh penuh luka. Matanya tertutup.
Kemudian Sujun terbangun. Ia membuka matanya perlahan dan menyadari dirinya berada di sebuah rumah sakit. Lampu putih, langit-langit polos. Di sampingnya Han Yura duduk. Wajahnya kesal, tapi matanya basah karena cemas. "Yura," ucap Sujun pelan. Yura terkejut. "Kau sadar juga, dasar bodoh." Sujun hanya diam. Ia menatap ke atas, menatap langit-langit kamar rumah sakit itu. Lalu bergumam, "Ini belum selesai. Pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai." Kemudian kita diperlihatkan dengan tampilan sistem dengan statistik kekuatan terkini dari Han Sujun. Dan episode 2 selesai. Bagaimana? Masih penasaran dengan cerita Sujun selanjutnya? Jangan sampai ketinggalan episode 3 dari Lure of Black Shadow hanya di channel Triple S. Dan buat yang suka, mohon dukungannya agar channel ini bisa terus berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.